Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Titi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan selamat sore buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul penerapan sistem kinerja berbasis e-kinerja pada pemerintahan Kota Bekasi. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Amanda Alvina Hapsari. Hadir. Lalu ada Lastiur Maida Sihombing. Hadir. Lalu ada Risa Safira Asmira. Hadir. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Silvi Anada Wahyudi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Silvi, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menyampaikan terkait pengertian dari e-kinerja. Jadi, salah satu implementasi dari perkembangan teknologi informasi, khususnya digitalisasi dalam dunia kepegawaian itu ada yang namanya e-kinerja. Apa sih ini e-kinerja itu? E-kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis website yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol pegawai negeri sipil, mulai dari kehadiran, pengukuran kinerja, pencapaian prestasi, tunjangan pegawai, kebutuhan jabatan, dan beban kerja unit atau satuan kerja organisasi. Di mana e-kinerja ini tertuang dalam Permendagri nomor 4 tahun 2005 tentang analisis jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah, serta Permendagri nomor 12 tahun 2008 tentang analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Aplikasi ini membuat pemerintah dapat bertindak secara praktis sebab pendataan PNS bisa dilakukan secara online. Selain itu juga dapat melakukan penilaian berdasarkan pada sistem informasi kepegawaian. Nah, di sini juga terdapat tujuan dan juga manfaat dari kehadirannya aplikasi e-kinerja ini. Yang pertama yaitu bisa meningkatkan performa atau kinerja organisasi dan aparatur. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan aparatur dengan berpedoman pada prinsip keadilan atau equal job for equal pay. Yang ketiga adalah mendorong terciptanya semangat berkompetensi yang sehat antar aparatur. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan juga menumbuhkan kreativitas dan inovasi kerja. Yang kelima adalah merekam setiap pekerjaan harian yang dilakukan aparatur sesuai dengan jabatan dan beban kerjanya. Yang keenam adalah menjadi salah satu alat dalam penataan dan penyempurnaan organisasi. Dan yang terakhir adalah sebagai alat ukur prestasi kerja orang dan aparatur. Next slide. Baik, untuk penerapan e-kinerja di Kota Bekasi akan disampaikan oleh teman saya. Persilahkan. Oke, selanjutnya adalah penerapan e-kinerja di Kota Bekasi. Sistem aplikasi e-kinerja itu merupakan sebuah produk baru dalam penilaian prestasi yang menjadi rujukan pemerintah Kota Bekasi di dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada setiap pegawai sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Nah, penerapan e-kinerja di Bekasi ini berkaitan dengan pemberian dana tambahan, pendapatan subsidi, dan pemberian tunjangan penghasilan pegawai. Berikut ini kita bisa lihat mekanisme pemotongan tunjangan penghasilan pegawai bagi yang terlambat masuk kerja maupun bagi yang cepat pulang sebelum waktunya. Pemotongan tunjangan penghasilan pegawai ini dipotong dibagi menjadi beberapa kriteria dengan spesifikasi rentang waktu pelanggaran dan persenan gaji yang dipotong. Contohnya, di sini ada pegawai yang terlambat selama 16 menit sampai 1 jam akan dipotong 0,25%. Kemudian bagi ASN yang pulang 1 jam sebelum waktu pulang, maka juga akan dipotong sebesar 0,25% dan seterusnya. Nah, berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bekasi dalam penerapan sistem e-kinerja terhadap para pegawai dalam hal pemberian tunjangan pegawai penghasilan itu benar-benar telah memprioritaskan waktu kerja. Karena setiap pegawai yang tidak disiplin atau melanggar peraturan yang telah diberlakukan, maka pegawai tersebut akan mendapatkan konsekuensi, yaitu dengan pengurangan gaji tunjangan bagi pegawai yang terlambat datang maupun pegawai yang cepat pulang. Oke, next slide. Di sini ada beberapa aspek sebagai tolak ukur kinerja pegawai berbasis e-kinerja. Ada kuantitas, kualitas, waktu, dan juga biaya.
Yang pertama ada aspek kuantitas, ini berkaitan dengan besaran hasil kerja yang diperoleh pegawai dalam perhitungan bulanan, serta pemberian penilaian berdasarkan prestasi kerja atau aktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian aspek yang kedua yaitu kualitas berkaitan dengan capaian kerja pegawai yang sesuai dengan target kerja yang telah menjadi rutinitas harian masing-masing pegawai yang dimasukkan terlebih dahulu melalui aplikasi e-kinerja. Dengan catatan, pegawai tersebut harus mencapai target kerja dengan unsur kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Nah, kemudian aspek waktu ini berkaitan dengan sasaran waktu yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, seorang pegawai harus menempuh tujuan kerja dengan sasaran waktu yang sudah ditentukan. Kemudian aspek yang terakhir yaitu biaya. Sistem penilaian kinerja itu berdasarkan setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan target biaya. Biaya sesuai dengan besaran anggaran atau target penerimaan dalam APBN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Amanda. Saya Lasmi Melishombing izin melanjutkan presentasi berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dalam e-kinerja, yaitu yang pertama yaitu kelebihannya, di mana kelebihan dari penggunaan e-kinerja ini ternyata sistem pelayanan itu lebih jelas, fleksibel, teratur, dan daya produksi pegawai lebih berkembang. Kemudian juga meningkatkan disiplin pegawai dan berdampak baik pada kinerja pegawai. Mengapa demikian? Karena dengan adanya e-kinerja ini yang dulunya proses absensi atau penguploadan berkas-berkas kinerja pegawai itu harus manual. Namun setelah adanya e-kinerja ini bisa mempercepat atau lebih efisien dari segi waktu dan juga meningkatkan kinerja dari pegawai sehingga mereka lebih disiplin juga terkait dengan ketepatan waktu dalam berkinerja. Lalu kekurangan ternyata ada juga dalam e-kinerja itu yang dimana tidak adanya pemeriksaan ulang bukti kinerja yang dilampirkan, dimana selanjutnya ada juga kekurangan yaitu kemampuan ataupun kecakapan pegawai yang tidak sama dalam mengoperasikan elektronik. Yang menjadi kendala dalam pengimplementasian e-kinerja ini ternyata pada saat bukti dilampirkan di e-kinerja itu tidak bisa dilihat lagi, sehingga ketika ada kesalahan atau salah upload file atau laporan kinerja, itu pegawai tidak bisa memeriksa ulang. Nah, di sini juga ada kekurangannya terkait dengan kemampuan atau kecakapan pegawai yang tentunya berbeda-beda dalam mendaya tanggap terkait dengan pengoperasian e-kinerja itu sendiri. Boleh di next slide. Nah, di sini bisa kita lihat juga bahwasannya setelah penggunaan e-kinerja, apa saja yang terjadi perubahan terhadap kinerja di pegawai. Itu yang pertama sebelumnya di mana belum terdapat laporan secara tertulis dalam pekerjaan skala kecil, jadi penilaiannya tidak ada. Nah, setelah adanya e-kinerja ini, segala macam kegiatan atau pekerjaan dapat dimasukkan serta mempunyai standar nilainya sendiri. Dan di sini juga ada aspek di mana pemotongan tambahan penghasilan terhadap pegawai sebelumnya tidak ada. Nah, setelah adanya penerapan e-kinerja, jika tidak memenuhi target maksimal, maka dilakukan pemotongan pada bonus yang didapatkan pegawai yang sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu sebelum ada e-kinerja, yaitu proses presensi masih dilakukan dengan cara yang manual. Namun setelah adanya e-kinerja, pengumpulan presensi menjadi lebih cepat karena sudah ada pemberitahuan kehadiran pada sistem e-kinerja. Lalu yang keempat yaitu sebelum adanya e-kinerja, kinerja pegawai yang masih dibuat dengan cara tertulis atau cetak sehingga membutuhkan waktu untuk mencari kembali apabila dibutuhkan. Nah, setelah adanya e-kinerja ini, kinerja pegawai bisa dilihat secara terbuka dan cepat apabila dibutuhkan pada penggunaan aplikasi sistem e-kinerja. Jadi mereka bisa melihat kapanpun dan dimanapun lewat aplikasinya. Nah, yang berikutnya yaitu terkait dengan sebelum adanya e-kinerja, jadwal waktu kerja pegawai yang masih tidak teratur. Nah, setelah adanya e-kinerja ini, semua daftar waktu kerja pegawai telah tercatat dengan benar karena adanya platform e-kinerja sebagai pembenaran kerja dari pegawai. Yang berikutnya yaitu penanganan data pribadi masih membutuhkan tenaga seseorang, sehingga membutuhkan adanya tambahan biaya operasional untuk tanda memperoleh bantuan. Namun setelah adanya e-kinerja, penggunaan data pribadi dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi sistem e-kinerja, sehingga mengurangi biaya operasional juga tentunya. Yang berikutnya yaitu penambahan pangkat dan kenaikan bertahap yang belum jelas kualifikasinya.
Nah, setelah adanya e-kinerja ini, para pegawai lebih mudah mengajukan promosi pangkat dan pengembangan secara bertahap sesuai dengan capaian kerja yang mereka peroleh pada e-kinerja. Lalu yang berikutnya ada juga yang terakhir, proses kerja yang kurang terbuka dan tidak fleksibel sebelum adanya e-kinerja. Nah, setelah sesudah adanya e-kinerja, proses kerjanya lebih transparan dan fleksibel. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari pemaparan materi yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa e-kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis website yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengontrol pegawai negeri sipil mulai dari kehadiran, pengukuran kinerja, pencapaian prestasi, tunjangan pegawai, kebutuhan jabatan, beban kerja unit atau satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja. Sistem aplikasi e-kinerja ini merupakan sebuah produk baru dalam penilaian prestasi yang menjadi rujukan pemerintahan Kota Bekasi di dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai kepada setiap pegawai sesuai beban kerja yang diberikan. Penerapan e-kinerja di Bekasi ini berkaitan dengan pemberian dana tambahan pendapatan subsidi atau TPP dan pemberian tunjangan penghasilan tambahan membagi imbalan kerja menjadi dua tingkatan, yaitu berupa tunjangan statis dan dinamis. Terdapat beberapa aspek sebagai tolak ukur kinerja pegawai berbasis e-kinerja, yaitu kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Baik, dari kekurangan implementasi e-kinerja yang ada di Kota Bekasi, kami merekomendasikan yang pertama adanya kebijakan terkait pemeriksaan ulang bukti kinerja tersebut dan sanksi yang tegas agar pemeriksaan ulang bukti kinerja benar-benar dilakukan. Lalu, diperlukan adanya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi agar para pegawai dapat mengoperasikan perangkat elektronik dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.